Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Rey Konoha. Zaman dulu, orang-orang Minang itu sangat hebat-hebat. Bahkan, para pendiri negara kita ini, orang-orang hebat atau pahlawan itu rata-rata dari orang Minang. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di zaman sekarang ini orang-orang Minang, mohon maaf ya, orang-orang Minang itu tidak sehebat zaman dulu? Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena jualan nasi padang itu lebih menjanjikan? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa zaman dulu itu banyak orang-orang hebat dari ranah Minang seperti Muhammad Hatta, Tan Malaka, Buya Hamka, Sultan Syahrir dan lain sebagainya. Ada banyak banget orang-orang hebat dari ranah Minang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa? Kenapa zaman sekarang ini orang Minang itu sangat ada tapi sangat jarang saya lihat ya. Ada juga seperti Pak Fahri Hamzah misalnya, ada juga, tapi tidak sehebat orang-orang Minang yang dulu. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena filsafat. Jadi, kalau boleh jujur ya, tidak hanya di ranah Minang ya, tidak hanya di Indonesia bikin orang jadi pintar ya, filsafat bikin orang jadi pintar. Di luar negeri juga kalau boleh jujur ya, seperti China misalnya. Kenapa China itu bisa sangat maju seperti sekarang ini? Karena dipengaruhi oleh filsuf-filsuf seperti Confucianism misalnya. Orang-orang Eropa juga seperti itu. Mereka dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia kita punya filsuf yang sangat terkenal yaitu Tan Malaka. Jadi di antara semua tokoh-tokoh orang-orang Minang yang menurut saya itu yang hebat zaman dulu, menurut saya itu yang paling hebat itu adalah Tan Malaka. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, filsafat seperti apa yang dipelajari oleh orang-orang yang sangat terkenal zaman dulu, orang-orang hebat dari ranah Minang? Salah satu filsafat yang sangat terkenal dari ranah Minang itu yang mengatakan seperti ini, takabang jadi guru. Artinya, alam ini bisa jadi guru. Kita belajar dari alam, nggak harus kita sekolah di bangku sekolah. Dari alam juga kita bisa belajar. Makanya mereka itu sangat pintar-pintar ya, orang yang sangat pemikir gitu. Karena dari kecil mereka itu sudah dibiasakan untuk berpikir. Maka ada ungkapan Bung Karno yang mengatakan, berpikirlah seperti orang Minang, bekerjalah seperti orang Jawa, dan bicara yang lantanglah seperti orang Batak. Dan terakhirnya, berdaganglah seperti orang China. Yang berdagang itu saya tambahin ya, Bung Karno tidak mengatakan seperti itu. Jadi filsafat inilah yang bikin orang Minang saat itu hebat luar biasa. Ada banyak filsafat-filsafat dari ranah Minang ya, tapi yang paling terkenal itu ya ini, belajar dari alam. Jadi itu alasannya kenapa orang-orang Minang zaman dulu itu sangat pintar gitu. Bahkan bapak pendiri bangsa kita itu ya berasal dari Minang, yaitu Tan Malaka, yaitu Bapak Republik Indonesia yang sangat dikagumi oleh Soekarno. Soekarno itu sangat ngefans sama Tan Malaka. Banyak orang yang tidak tahu kan bahwa Soekarno itu sangat mengagumi yang namanya Tan Malaka. Jadi Bung Hatta, Sultan Syahrir gitu, dan kawan-kawan itu di depan Tan Malaka itu masih seperti anak kecil pemikiran mereka ya, karena Tan Malaka itu sangat berbeda di zamannya. Di zamannya itu dia sangat seperti orang ini ya, orang unik gitu, saking cerdasnya. Bahkan pemikiran-pemikiran Tan Malaka juga dari tulisan-tulisan beliau itu juga kalau diterapkan di zaman sekarang itu masih terlalu modern. Masih susah, orang-orang Indonesia masih susah menjangkau pikiran-pikiran daripada Tan Malaka. Jadi saya sangat mengagumi yang namanya Tan Malaka. Bahkan bukunya itu saya lahap, bukunya Tan Malaka yang berjudul, banyak buku Tan Malaka seperti dari penjara ke penjara, Madilog gitu. Masih banyak buku Tan Malaka. Jadi nanti bisa cari sendiri ya. Nah, walaupun Tan Malaka ini orang yang sangat cerdas, tapi dia punya kekurangan. Walaupun saya sangat mengagumi Tan Malaka itu, saya tetap mengkritik beliau ini. Ada satu kelemahan beliau ini yang menurut saya itu
yang bisa kita ambil pelajarannya. Apa itu kelemahannya? Kelemahannya adalah beliau ini kurang populer. Jadi kalau beliau ini hidup di zaman sekarang pun, beliau ini tidak akan populer. Karena apa? Karena orang-orang Indonesia itu tidak suka yang namanya orang-orang yang cerdas. Kaum intelektual di zaman sekarang ini tidak diminati. Jadi orang-orang Indonesia itu lebih meminati orang-orang yang yang suka melakukan joget-joget gitu, joget-joget ala satbor gitu, daripada mereka harus mengagumi seorang intelektual bernama Tan Malaka. Walaupun Tan Malaka sekarang ini hidup di zaman sekarang, dia punya channel YouTube misalnya, dia tetap melakukan kupluk seperti ini, topeng seperti ini. Kenapa? Karena di Indonesia itu orang cerdas itu dimusuhi, orang jujur itu dimusuhi. Kita mau mengungkapkan kejujuran misalnya, kata-kata tentang kejujuran bangsa kita misalnya, ini loh kekurangan kita. Kalau kita mengatakan seperti itu, pasti banyak yang nggak terima kan. Apaan sih kamu, sok-sokan, sok-sok intelek lu kan. Orang Konoha kan sering mengatakan seperti itu. Jadi kalaupun Tan Malaka itu hidup di zaman sekarang, saya bisa prediksi bahwa beliau itu tidak akan populer. Zaman dulu kan Tan Malaka itu kan kurang populer, sehingga yang diangkat jadi presiden itu kan Tan Malaka. Jadi sebenarnya yang jadi presiden itu dulu itu Tan Malaka sebenarnya. Karena berbagai intrik politik sehingga Tan Malaka itu tidak jadi presiden. Dulu yang jadi presiden itu Tan Malaka sebenarnya. Kenapa Tan Malaka ini tidak jadi presiden? Pertama karena intrik politik, yang kedua karena beliau ini tidak terlalu pintar berakting. Terus yang ketiga kalah populer. Ada beberapa faktor ya, tapi itu faktor yang paling general ya. Beliau ini tidak populer, kurang populer. Kalau mau jadi pemimpin di Indonesia ya, saya kasih tahu ya rahasianya. Anda nggak usah pintar-pintar amat, yang penting Anda populer. Itu rahasianya. Yang penting Anda bisa viral. Itu kuncinya. Kalau jadi pemimpin di Indonesia rata-rata seperti itu ya. Karena apa? Karena orang Indonesia itu tidak terlalu, mohon maaf ya, tidak terlalu suka mikir gitu. Kalau misalnya kalau ada pemikir ya intelektual di Indonesia, mereka itu tidak menyukai, tidak kan sesuatu yang bisa viral itu. Misalnya di Eropa ya, kenapa di Eropa itu kaum intelektual itu bisa viral gitu? Karena apa? Karena mereka itu rata-rata intelektual. Jadi ini kan tergantung lingkungan. Jadi kalau di lingkungan kita sukanya goyang-goyang itu, goyang-goyang satboard misalnya, ya yang viral kan itu. Kalau kita sukanya misalnya yang kontroversi atau gosip-gosip misalnya tentang gosip tentang apa gitu, masalah tentang Agus lah gitu, yang lagi viral baru-baru ini tentang Farhad Abbas lah, kan itu yang jadi viral. Karena apa? Karena itu yang menarik attention masyarakat. Jadi kaum intelektual itu sangat susah menarik perhatian masyarakat kita. Karena apa? Karena kita itu belum bisa berpikir secara intelektual. Jadi kalau Tan Malaka hidup di zaman sekarang, dia tidak akan terkenal dan dia akan menggunakan kupluk seperti ini. Dia akan menyamar. Karena apa? Karena dia akan tidak disukai gitu. Karena pikiran-pikirannya yang terlalu genuine, terlalu jujur gitu. Tapi selain itu di Indonesia saya melihat Tan Malaka ini banyak dimusuhi ya. Karena apa? Karena dia pernah mantan, tapi sebentar ya, mantan daripada ketua PKI. Padahal kalau boleh jujur, Tan Malaka ini hafal Quran loh. Hafal Quran. Beliau ini juga guru di salah satu sekolah madrasah. Jadi sangat keliru kalau ada yang mengatakan bahwa Tan Malaka ini benci dengan agama. Enggak, beliau ini tidak benci dengan agama. Tapi yang dia kritik itu, orang-orang Indonesia itu dalam berpikir itu kurang logis. Ada semacam berpikirnya itu agak mistis ya. Kalau zaman sekarang itu halu. Jadi orang-orang Indonesia itu, beliau ini mengatakan, dalam berpikir itu masih halu. Tidak bisa membedakan mana yang fakta, mana yang realistis. Contoh gini misalnya, orang-orang Indonesia itu kan suka yang namanya mengglorifikasi. Contoh misalnya, ada gempa misalnya. Nah, kebetulan di suatu daerah itu ada rumah ibadah misalnya. Contoh misalnya, masjid ini tidak tumbang.
karena ada guncangan gempa gitu segala macam di satu daerah, misalnya daerah A misalnya, dan ini akan diglorifikasi. Oh, ternyata kuasa Tuhan itu memang sangat luar biasa. Itu lihat masjid nggak tumbang, itu lihat, itulah kuasa Tuhan. Sementara di daerah lain kasusnya sama, tsunami misalnya di Aceh misalnya. Di Aceh dulu kan banyak kok yang roboh itu masjid, rumah ibadah, iya kan? Pemuka agama juga banyak yang korban kok, santri-santri juga banyak yang korban. Tapi warga Konoha itu berpikirnya itu berpihak. Jadi tidak bisa berpikir secara rasional, cenderung a priori dan berpihak. Ini kan a priori namanya. Misalnya ada satu nih, itu kan satu, perbandingannya kan 1 dari 1000 ya, tapi yang satu ini yang digebor-geborkan, ya kan? Padahal mohon maaf, di Aceh juga banyak kok masjid yang tenggelam. Ada juga yang berdiri, tapi banyak juga yang tenggelam gitu. Jadi warga Konoha itu berpikirnya seperti itu, berpihak, tidak jujur, cenderung berpihak, cenderung mengglorifikasi. Dan pemikiran-pemikiran Tan Malaka juga seperti itu, menentang pemikiran seperti ini, logika, mistika. Jadi berpikirnya itu tidak rasional gitu, tidak ada pemikiran-pemikiran itu yang rasional, ada yang tidak gitu. Cuman permasalahannya warga Konoha itu rata-rata berpikirnya kurang rasional. Dan mungkin saja dugaan saya ini nih yang bikin agama subur di Konoha ya. Karena apa? Karena agama itu kan menuntut kita untuk, bukan berarti saya membenci agama ya, bukan ya. Tapi dominan agama itu menyuruh kita untuk apa? Untuk a priori, kalau boleh jujur. Agama itu menyuruh kita untuk a priori. Kenapa? Karena agama itu menuntut kita untuk berpikir bahwa agama kita yang paling benar gitu. Jadi agama itu sebenarnya kalau boleh jujur anti kritik sebenarnya. Dan standar ganda, kalau boleh jujur ya. Ini yang ditentang oleh Tan Malaka. Beliau ini sangat patuh dalam beragama juga. Beliau ini orang yang beriman, cuman mungkin lawan-lawan politiknya kali yang nggak suka gitu dengan pemikiran-pemikirannya yang sangat radikal gitu, sehingga beliau ini dimusuhin, dikata-katain seorang ateis, tidak beragama lah. Bagaimana mungkin orang Sumbar tidak beragama? Orang Sumbar kan kental dengan nilai-nilai agama. Dan mohon maaf, beliau ini dipersekusi oleh apa? Oleh saudaranya sendiri, yaitu orang-orang Indonesia. Jadi makanya saya menggunakan kupluk seperti ini. Saya belajar dari sejarah. Karena apa? Karena ada saja orang yang tersinggung gitu. Kan Tan Malaka itu kan bukan benci agama, tapi menentang gitu pikiran-pikiran yang tidak rasional. Itu sebenarnya yang dia tentang, Tan Malaka. Tapi kan warga Konoha kan banyak yang baper gitu, berpikir bahwa Tan Malaka itu membenci agama. Sama saya juga sering mengalami seperti itu. Banyak orang berpikir bahwa saya itu membenci agama. Enggak. Yang saya kritik itu adalah tradisi kita dalam beragama. Makanya saya menggunakan kupluk seperti ini kalau misalnya ketemu di jalan, di apa gitu, saya dikenali, bisa aja saya dipersekusi kan, banyak kok buktinya. Adi Armando. Jadi makanya saya katakan kalau Tan Malaka hidup zaman sekarang, iya, kalau dia punya channel YouTube pasti menggunakan kupluk seperti ini. Iya. Karena kita itu sebenarnya orang yang tidak berkesadaran. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau ada yang berpikir beda gitu, pemikirannya itu menentang tradisi dalam beragama, jangan dibully ya. Kasihan ya anak-anak muda ya, masih genuine gitu, pemikiran seperti itu kan masih genuine ya. Seperti Tan Malaka itu sebenarnya pemikiran itu genuine sebenarnya. Dia tidak pernah berdiskusi dengan misalnya ada pemikir-pemikir lainnya, enggak. Itu kan murni dari pemikiran dia, pemikiran yang sangat rasional ya. Mungkin dia belajar dari berbagai negara ya, karena Tan Malaka ini kan berpindah-pindah, dan satu-satunya orang Indonesia yang pernah mencalonkan diri DPR di Belanda. Siapa itu? Tan Malaka. Tan Malaka yang pernah mencalonkan diri jadi DPR di Belanda. Gimana? Unik nggak tuh? Unik kan? Satu-satunya orang Indonesia yang pernah mencalonkan diri DPR di Belanda. Tapi sayangnya beliau ini kalah. Beliau ini di Belanda calon DPR waktu beliau ini masih ditahan gitu di penjara. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir ya, dari
sudut pandang lain, orang Belanda ini nggak jahat-jahat amat sebenarnya. Kalau saya boleh jujur ya, ya saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia, tapi itu buktinya kok bisa tahanan jadi calon DPR di Belanda. Itu Tan Malaka calon DPR di Belanda. Kurang ini apa coba orang itu? Kurang berpikir maju apa Belanda itu? Ya kan? Jadi ada beberapa poin yang saya sampaikan di video ini. Yang pertama, yang bikin negara maju itu, yang bikin negara kita maju itu, hal yang paling logis atau yang paling masuk akal itu adalah kita kembali ke ajaran leluhur. Bukan ajaran leluhur yang menyembah berhala maksud saya, tapi ajaran leluhur kita tentang filsafat. Jadi yang menjadikan banyak pemikir-pemikir hebat dari ranah Minang itu adalah karena apa? Karena filsafat. Mereka belajar filsafat. Mereka menjadi pemikir. Jadi kalau kita mau jadi negara maju, mari kita menjadikan filsafat itu mata pelajaran yang harus wajib dipelajari di sekolah. Filsafat itu sangat penting menurut saya pribadi. Saya juga dulu belajar filsafat itu udah terlambat. Saya belajar filsafat itu di kampus. Sengaja saya ngambil jurusan sastra biar saya belajar filsafat. Karena jurusan filsafat di kampus saya itu nggak ada dulu. Nggak ada. Ya, oke. Semoga yang nonton video ini menjadi the next Tan Malaka selanjutnya. Biar ada filsuf seperti Tan Malaka dari Indonesia. Semoga diantara sahabat menjadi the next Tan Malaka ya. Sekian video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.